Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Berdoa. Ya Allah Bapa, berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian, seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan melalui buku nyanyian nomor 25 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 345 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-116, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita membaca secara bergantian.
Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak. Parhalado. Sermon atau koordinasi Parhalado pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 masuk pukul 17.00 WIB. 2.2 Libur sermon week dan kategorial. Sehubungan dengan Idul Fitri dan cuti bersama Lebaran, maka sermon week dan kategorial diliburkan atau macot tanggal 17 sampai tanggal 29 April 2023. Kegiatan sermon dimulai kembali tanggal 2 Mei 2023. Marturia 3.2 Persembahan pembangunan. Pada hari ini Minggu 23 April 2023 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Diakonia 5.1 Baptisan Kudus Manang Padidion Nabadia. Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, gereja kita akan melaksanakan baptisan kudus Manang Padidion Nabadia dalam ibadah pagi. Bagi jemaat yang akan mendaftarkan supaya menghubungi Situa Wek masing-masing atau ke kantor gereja dengan membawa fotokopi akte kelahiran. 5.2 Sidi khusus. Pada hari ini Minggu 23 April 2023 dalam ibadah pagi, gereja kita akan melaksanakan pelayanan sidi khusus kepada Saudari Hotmian Trivera Borusilitonga. 5.3 Pemberkatan nikah Tikting Paduahon. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Hendra Ronald Napitupulu, Sarjana Teknik, putra dari Bapa Situa Israel Napitupulu almarhum, Ibu Marice Boru Simanjuntak, Opung Jeremia, yang beralamat di Jalan Sukasenang 5 nomor 8 Bandung. Anggota Jemaat Gereja Pergerakan Kristus Bandung dengan Saudari Rosinta Septiana Boru Panjaitan MPD, putri dari Bapak Mayor Purnawirawan Walter Panjaitan, Ibu Rosmawati Boru Sitompul, Opung Pasca, yang beralamat di Komplek Nusa Hijau, Blok O nomor 12, Cimahi. Anggota Jemaat Gereja HKBP Jalanggal 29 April 2023 di Gereja HKBP Jalan Lurah, Cimahi, masuk pukul 9 WIB. 5.4 Rapat Panitia Pembangunan. Pada hari Selasa 25 April 2023 pukul 18 WIB, setelah koordinasi Parhalado akan dilaksanakan rapat panitia pembangunan bersama dengan dimohon kepada semua panitia pembangunan dan Parhalado untuk mengikuti rapat tersebut. 5.5 Kegiatan Pendeta Resort. Pada hari Sabtu 22 April 2023, Pendeta Resort akan mengikuti kegiatan verifikasi keuangan di HKBP Resort Sisingamangaraja, dan pada hari ini, Minggu 23 April 2023,
akan melayani dalam ibadah pangojakon pendeta resort di HKBP Resort Sisingamangaraja. 5.6 Sumbangan pembangunan. Gereja kita telah menerima sumbangan material semen Padang untuk pembangunan dari keluarga Nyonya Pardede Boru Tambunan masuk WEK 8 sebanyak 60 sak. Demikian warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Shalom. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415, dimulai dari ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Bahwa orang yang hendak mengikut dia harus lahir baru, maka Nikodemus mengira bahwa lahir baru itu adalah kembali dilahirkan dari rahim ibunya. Ia mengira bahwa lahir baru sebagaimana yang dikatakan firman Tuhan pada hari ini bagi kita di ayat yang ke-23 tadi. Ia mengira bahwa ia akan kembali lahir dari kandungan rahim ibunya. Maka Yesus berkata, bukan seperti itu lahir baru. Karena di dalam roh kamu diangkat menjadi anaknya, sehingga kita berhak untuk memanggil dia Abba, Bapa, Among, kepada Bapa kita yang di sorga. Dengan
kebangkitan Kristus itu, maka kita telah dilahirkan kembali menjadi anak dari Bapa kita yang di surga. Sehingga kita berhak di dalam Roh Kudus untuk memanggil Dia Bapa, Amung, Father, dan menjadi Bapa kita di dalam rohani yang telah mengangkat kita di dalam kematian dan kebangkitan Kristus menjadi anaknya, menjadi pewaris dari kepunyaan Bapa kita yang di surga. Di dalam Yesus Kristuslah kita telah diangkat kembali menjadi anak Tuhan, anak Bapa, anak yang telah dilahirkan kembali secara rohani di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Maka bersyukurlah kita saudara-saudara, di dalam kematian Yesus Kristus itu yang adalah melalui inisiatif kita telah diangkat menjadi anaknya. Maka ada dua Bapa kita. Maka pernah ada seorang bapa yang tidak pernah ke gereja, anaknya pulang dari perantauan. Pulang merantau, anaknya ini rupanya di perantauan rajin ke gereja. Dan dia sangat rajin berdoa. Maka ia meminta bapaknya, Pak, alai memang cerita ni komar bahasa Batak go, asa sokon nasiru. Molo bahasa Indonesia orang cocok cerita. Jadi, alai molo soyatu siamu penol lam seru do cerita molo soyatu siamu. Jadi martangiang maju ita bapak, katanya kepada bapaknya, kamu sudah di perantauan jadi pintar berdoa ya? Iya Pak. Saya di perantauan jadi song leader di HKBP, ikut dalam pertanggiangan, kurasakan betapa Tuhan itu baik. Misericordias Domini, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Demikian juga hidup kita Bapak. Kita diberi Tuhan anugerah, kata anaknya, sedikit memberi nasihat kepada bapaknya. Bapaknya senyum-senyum saja, ini anak saya sudah ada perubahan. Mau lihat tema di debata, pikirnya begitu. Kita berdoa, kata anaknya. Maka berdoalah. Dia karena sudah terbiasa berbahasa Indonesia, di kampung juga dia berdoa dalam bahasa Indonesia. Bapa di surga, katanya. Bapaknya langsung mengira, ada pula bapaknya yang baru rupanya setelah merantau pikirnya. Bapak, beberapa kali dia sebut Bapak, bapaknya ikut ngangguk-ngangguk. Bapak di surga, olo tutu aprah katanya di dalam hatinya kepada Bapak di surga. Karena bagaimanapun saya bapaknya, dia bapaknya, berarti kami mar aparah katanya kepada dalam dua anaknya itu. Mardonga tubuh dohami berarti itu bapak ne barui katanya kepada anaknya. Tuhan berilah Bapa jodoh kepadaku, katanya. Datang bapaknya di rumah, ima tutu aparah ulo ima panggilan anak tai, katanya kepada anaknya. Dijawab dua anaknya, Bapak, demikian dia beberapa kali menyebut bapaknya manggut-manggut. Amin, kata anaknya. Amin matutu, kata bapaknya. Asima rohanate, anggua udah bah, pangitu budok. Ibana do painudun na pinangidomi. Asima rohana diului ma pangidomi. Katanya kepada anaknya. Dia kira ada bapak angkatnya yang baru, karena dia tidak pernah berdoa kepada bapaknya, sehingga ia merasa bahwa bapak yang disebut dalam doa itu semarga dengan dia. Yang disebut dalam doanya itu dongat tubuhnya. Yang disebut dalam doanya itu adalah bapak angkatnya. Kemenangan, kematian dan kehinaan, tetapi juga kemenangan glorious bagi orang percaya. Jadi di salib ini
tetap ada dua simbol yang tetap menjadi semboyan bagi orang percaya. Apa? Ya, salib ini memang kehinaan. Di situ dia terhina, yaitu penderitaan. Di sana dia berdarah-darah menebus kita, bahkan sampai mati. Benar, Yesus mati di situ, benar. Tapi jangan lupa ibu bapak, salib ini juga adalah lambang kemenangan. Karena apa? Karena Yesus mengatakan sudah selesai. Sudah selesai itu bermakna ia telah selesai menunaikan tugasnya sebagai manusia. Ia telah selesai menunaikan tugasnya menebus umat manusia. Ia telah selesai menjadi flesh, daging, sama seperti kita umat manusia, dan menjadi tebusan bagi umat manusia. Seterusnya Allah, Tuhan kita Yesus Kristus akan menjadi Tuhan yang seutuhnya, tidak lagi manusia yang seutuhnya. Dan itu menyempurnakan kematian Kristus itu menjadi tebusan bagi kita. Benar ibu bapak, bahwa pertanyaan orang yang sering dikenakan kepada orang Kristen, Tuhan kalian menderita? Mana ada harapan? Seharusnya anak-anak Allah, anak-anak Bapa kita yang di surga penuh ketaatan kepada kebenaran yang telah diamalkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Mari kita terus-menerus membaharui diri kita. Mari kita terus-menerus membaharui iman kita. Jadi orang percaya kepada Kristus telah dibaptis di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan hari ini ada yang malua sidi telah disidikan menjadi anak Tuhan yang dewasa secara iman, maka ia seharusnya berakar di dalam Kristus. Ia seharusnya bertumbuh di dalam Kristus. Ia seharusnya berbuah di dalam Kristus. Sehingga buah yang ia hasilkan adalah buah atas hasil percaya, iman, berharap kepada Kristus saja. Demikian Tuhan mengharapkan hidup kita ibu bapak. Karena itu mari kita terus membaharui hidup kita supaya semakin baik. Bapak ibu menonton film Ngeri-Ngeri Sedap yang viral waktu itu, yang pemerannya pulang ke kampung, ke Muara, lalu di Muara anak-anaknya sudah ikut, marilah dulu kita ke pasar, katanya, ke pajak. Ke pajak dibawa anak-anaknya bertiga, lalu memesan misop. Tahu misop? Enak itu misop. Sekali-sekali pulanglah biar makan misop. Misop pakai ayam, pakai telur. Lalu dipesan, itu bikinlah misop sama kami kayak dulu ya. Misopnya 1, mangkoknya 4. Begitu kira-kira ya. Misopnya 1, mangkoknya 4. Karena anaknya 3. Tambah si ibu ini berarti 4. Ya itulah mungkin dulu zaman kepahitan itu ya. Zaman kepahitan. Masih ada di sini waktu kecil kebesaran. Longgar. Saya masih mengingat itu sengaja. Dan saya tidak dibawa ke pasar. Karena saya kalau dibawa ke pasar, orang tua saya tersandra harus beli. Kan begitu kalau saya sudah suka. Ya. Tapi tenang Mahwamang. Disinilah kamu. Sepatumu pada saat Natal ini, Natal mau sekolah, ajaran baru, kita pastilah sepatu baru. Dibelilah sepatu yang kebesaran. Harusnya nomor sepatu kita 24 misalnya, dibeli nomor 27, ya sudah pasti longgar-longgar kan begitu. Ma, ini longgar ini sepatunya. Bikinlah amang plastik itu katanya, bikinlah di bawahnya plastik atau kertas supaya pas. Lalu setelah zaman kepahitan itu selesai, kita berpikir, kenapa mama kita dulu beli sepatu yang longgar? Oh,
ternyata supaya bisa kita pakai minimal 2 tahun. Itu. Supaya bisa minimal kita pakai 2 tahun. Si ibu ini dulu waktu zaman kepahitan pesan misop 1 mangkuknya 4. Setelah anak-anaknya berhasil juga demikian. Pak, misopnya 1, mangkoknya 4. Masa kayak gitu lagi? Dulu kalian waktu miskin begitu. Sesudah anak-anakmu berhasil pun begitu. Jangan salah Pak, kami hanya ingin mengenang zaman dulu, kata si Tika Panggabean dalam filmnya. Ingin mengenang mereka. Saya pun mengalami banyak hal zaman kepahitan, kengerian itu waktu dulu ketika ibu kita membeli celana yang kelonggaran dan kepanjangan supaya bisa lama kau pakai katanya. Kalau bisa nanti sama adikmu ya, katanya pula lagi nanti. Setelah kita pakai sama adik kita lagi kan begitu. Kepanjangan celananya. Waktu itu pernah sekali celananya terlalu panjang. Dari SMP ke SMA. Yang SMP ke SMA kan ganti celana pendek ke celana panjang. Orang tuanya beli celana kepanjangan. Dicoba si anak ini kepanjangan. Terlalu panjang ini, malah sampai terseret-seret. Demikian pikirnya. Opung, apa itu paupu? SMA nama udah bah katanya. Iya ya, kamu SMA pakai celana panjang ya? Itu kebanggaan dulu itu, dari celana pendek ke celana panjang. Itu termasuklah kebanggaan. Jadi apa paupu? Bagajakku udah bah celana panjangnya. Potonglah sedikit dulu opung katanya. Nantilah itu pas mau masuk sekolah nanti opung potong pun sedikit katanya. Padahal sudah mau dipakai-pakai ini celana. Karena udah sangat penasaran dia mau SMA ini. Ke kakak lah dulu. Kakak kan sudah tamat SMA, udah mengerti dia perasaan mau masuk SMA. Kak, potong dulu sedikit celanaku itu. Kenapa? Itu kepanjangan celananya dibeli mama tadi dari Yonan. Masih banyak perku dah bah. Nantilah ya, aku potong pun sedikit katanya. Lalu dibilang lagi ke mamanya, mamanya ini kamu sudah dibeli pun pakai aja lah begitu katanya. Masa harus dipotong-potong lagi? Udah lipatkan nanti kalau mau sekolah kau, katanya, dilipat kakinya. Tahu ibu bapak, rupanya malam itu ketiga orang yang disuruh ini mengarimang-rimangi lah mereka. Waduh, bau buku itu ya, baru mencoba celananya sudah enggak pas, kasihan lah. Akhirnya siopungnya datang ke kamar, dilihat celananya, dipotonglah sedikit, potong siopungnya ini, dijahit lagi. Tidak sepengetahuan besoknya itonya kasihan lagi. Itoku itu bikin celana panjangnya kepanjangan katanya, dipotong lagi sedikit si itonya ini, kasihan dia. Udah mau SMA coba-coba celana pikirnya, dipotong lagi sedikit. Datang lagi mamanya, anakku itu baik, sudah semangat mau SMA, dipotong lagi sedikit. Tidak ada yang saling tahu, tidak ada yang saling berbicara, semua memotong masing-masing. Alhasil celana panjang itu kembali jadi celana pendek. Tidak bisa dipakai SMA. Tapi itu kisah-kisah kengerian lah ya. Kalian tidak ada lagi merasa itu. Ini anak-anak remaja kita ini gak pernah lagi merasa miskin, merasa getir, merasa sakit, merasa pedih. Apa-apa diminta, minta ini, ada. Apa mau beli ini, beli. Makan ini, bisa. Sehingga mereka memang, hati-hatilah kamu remaja. Hati-hatilah kamu, jangan terlalu lebay, manja, dan rapuh. Karena memang pembentukan karakter orang percaya itu juga dibentuk melalui tantangan hidupnya, tantangan kehidupannya. Sama seperti Petrus ini. Petrus dalam perjanjian baru dan kisah-kisah yang kita kenal dalam gereja mula-mula adalah mereka-mereka yang berakar di dalam Kristus meskipun menghadapi kepahitan. Tantangan yang berbuah di dalam Kristus meskipun dikekang dalam berbagai kesukaran. Dan itulah seharusnya
menjadi karakteristik orang percaya dalam kematian, kebangkitan Yesus Kristus yang telah ditunjukkannya sampai ia mati, ia taat kepada Bapaknya. Demikian juga dengan hidup kita, sampai kita mati, kita terus menerus menyucikan dirimu, ayat 22, di dalam ketaatan kepada kebenaran. Apa itu kebenaran sejati? Kebenaran sejati ke Yesus Kristus itu sendiri. Kebenaran dan hidup itulah yang telah ditunjukkan oleh Yesus di dalam kematiannya. Sehingga setiap kita adalah orang-orang yang terus menerus berusaha meniru, meneladani apa yang telah dilakukan Yesus dari kematiannya dan kebangkitannya. Demikian dengan kamu juga, Inang, Hotmian, Trivena yang menyaksikan iman hari ini. Biarlah kamu juga berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus. Karena dengan sidi kamu hari ini, kamu dilahirkan kembali untuk mengenal siapa Tuhan yang akan kamu sembah, siapa Tuhan yang akan kamu percayai, siapa Tuhan yang akan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Yesus Kristus yang telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Sungguh kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau yang telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu di dalam baptisan melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Ajar kami untuk semakin berakar, bertumbuh, berbuah dalam ketaatan kepada Bapa. Berkati jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini di gereja HKBP Jalan Lurah dan melalui live streaming dimanapun mereka berada. Biarlah kasih setiamu melingkupi kehidupan mereka, menyertai, menguatkan, meneguhkan iman dan pengharapan mereka di dalam kehidupannya. Sehingga sampai kapanpun kami tetap setia kepadamu. Berkati jemaat Tuhan yang ulang tahun kelahiran hari ini dan minggu ini, biarlah Tuhan memberikan panjang umur. Ulang tahun pernikahan, biarlah rumah tangga mereka semakin berbahagia. Berkati anakmu Hotmian Trivena Borusilitonga yang menyaksikan dan di sini hari ini semakin diteguhkan dan percaya di dalam iman pengharapan kepada Kristus. Sehingga apapun yang ia rencanakan nanti, Tuhan berkati menjadi kemuliaan Tuhan, sukacita bagi hidupnya. Berkati juga orang tuanya, Tuhan, sehingga di dalam kekuatan yang dari Tuhan, senantiasa berdoa kepada anak-anak mereka. Berkati Hendra, Ronald Napitupulu dan Rosinta Septiana Boru Panjaitan yang akan menikah. Biarlah kasih mereka semakin dikuatkan dan dieratkan. Berkati Tuhan persembahan Nyonya Pardede Borutambunan Putabita yang turut berpartisipasi dalam pembangunan sarana prasarana HKBP Cimahi Jalan Lurah. Berkati jemaat live streaming Tuhan Katambunan NN dimanapun mereka berada, biarlah kasih-Mu semakin melimpah dalam kehidupan mereka. Terima persembahan Tok Ripe pembangunan HKBP Cimahi Jalan Lurah. Kami juga berdoa bagi mereka pribadi dan keluarga yang turut berpartisipasi dalam pembangunan sarana prasarana pendukung HKBP Cimahi Jalan Lurah ini. Tua Parulian Naibaho, keluarga Kompol Laurentius Simajuntak Inang Boru Siregar di Bandung, keluarga Devi Simajuntak Boru Pangaribuan di Bontang, Boru Nenggolan, Fritz Patrick Pangaribuan Boru Silitonga di Batam. Tuhan berkati Tulus Simajuntak Boru Tapea di Bontang, keluarga Jesi T Boru Tapea, keluarga Sintua Yosep Silaban Boru Sagala di Purwakarta, NN dari Wik 8. Biarlah Tuhan Engkau yang membalaskan bagi kehidupan mereka kasih-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan juga Tuhan berkati pekerjaan mereka dimanapun mereka bekerja menjadi saluran kehidupan bagi keluarganya. Dan Tuhan yang memberikan apa yang mereka harapkan dari Tuhan
dalam perjalanan kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit, biarlah Tuhan menopang mereka. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang masih muda, generasi penerus kami Tuhan, yang belum menikah, sudah waktunya bagi mereka mendapatkan jodoh yang sepadan. Tuhan berkati dan pertemukan mereka. Tuhan berkati juga anak-anak kami yang sedang bekerja, dan yang belum bekerja, biarlah Tuhan yang menunjukkan jalan bagi mereka. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang akan ujian di sekolah di tingkat masing-masing, bahkan mereka yang akan ujian, jalan bagi mereka untuk dianugerahkan kemenangan, kelulusan, dan jalan bagi mereka menapaki masa depan mereka yang penuh harapan di dalam Tuhan. Kami juga percaya bahwa anak-anak kami akan Tuhan bentuk menjadi anak-anak yang tangguh, yang setia, jujur, dan senantiasa berpengharapan kepada Tuhan di dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka tidak rapuh, tidak mudah putus asa, tetapi hal dalam segala perkara kehidupannya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan ke depan. Mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu yang tidak baik kepada orang tuamu dan segala benar yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana terdapat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, berilah jawabanmu. Saudara berjanji di hadapan Tuhan yang Maha Kudus dan jemaatnya, hendaklah engkau setia menaatinya dan jangan mengingkarinya agar imanmu semakin teguh. Mari kita berdoa, ikuti doa ini dalam hatimu. Ya Allah Bapa kami, berikanlah Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kupersembahkan hidupku bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkan dan materaikanlah semua yang telah kujanjikan. Sempurnakanlah pekerjaan Tuhan mulai dalam hatiku. Peliharalah aku senantiasa. Jangan binasa. Bimbing dan tuntunlah aku memperoleh kehidupan yang kekal dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Aku percaya. Bangkit pula dari antara orang mati, ke surga. Dari sana akan datang kelak. Kudus, persekutuan orang-orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.
Amanat kepada Hotmian Trivena Borusilitonga, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Hayatilah firman Tuhan yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka ia akan menganugerahkan mahkota kehidupan kepadamu. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau melawan segala yang jahat, dan menguatkan engkau melakukan segala yang baik. Amin. Selamat ya. Saudara yang dikasihi Allah, kini engkau telah menjadi teman, menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga mahal. Jangan memperhambakan dirimu lagi dengan dosa dan iblis. Tuhan menyertai engkau melawan segala yang jahat, asalkan engkau tetap yakin, percaya kepadanya. Ia senantiasa menuntun engkau masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kasihanilah dia yang telah kami serahkan kepadamu. Pelihara dia di dalam Roh Kudus, teguhkan dia di dalam janji yang ia ikrarkan. Kuduskan dia di dalam firman-Mu, agar imannya menjadi nyata melalui perbuatannya yang baik. Amin. Silakan duduk. Mari kita tutup ibadah kita bernyanyi dan bangkit berdiri. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang menimpa dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.